Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Widijo Channel. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi ketentraman, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Seperti biasa dulur, kita lakukan satu tanggapan terhadap satu video yang menarik ya buat kita, supaya bisa menghibur dan juga menambah pemikiran yang lebih dalam tentang suatu kebenaran yang muncul di lingkungan kita ya. Seperti apa videonya? Ini bersama teman kita dari Kendil TV ya. 1, 2. Maksulkan Jokowi. Hei, mana? Olah opo ndek kono iku? Mana Maktun? Beyang barang iku. Ayo ntar balik. Wong dikek waktu setengah jam, sak jam gawe dolan kok malah melok-melok wong-wong nduk kono iku lho. Ayo, iku lho. Wong-wong wis padha nglumpuk. Anu guys. Iku wong penumpang ku odong-odong iku mau guys. Keliling jalan-jalan ngono karepe. Empuk kok moro-moro nduk kono. Weh, babane wajengkot ae balik nang kono. Kabulkan Pak Jokowi, kabulkan Pak Jokowi, ngomong apa? Ya ampun Pak De, sampean niku lho sing ngetikno sapa, sing ngongkon maca iku ya sapa, sampean niku genah maksude apa ora ngono lho. Sampean niku dijelungup-jelungupno iki paham apa ya enggak sampean iki, ya ampun. Waraso Pak De, waraso. Makane ngopi ya sing rada adoh gitu loh. Bergaullah dengan banyak orang, aja mek sak golonganmu tok. Nek sak golonganmu tok ketemune ya wis ngene iki. Sampeyan dikongkon kabulkan Pak Jokowi, kabulkan Pak Jokowi. Lah opane sing dikabulkan krunguku kok ngono iku. Wis kasep. Kasep ya. Wong jabatan karek rongkilan iku iso adik koyo ngono bareng. Apa pengen terkenal ta sampean iki? Sudahlah Pak Di. Wis, kau usah melok wong-wong iku ngesakno makna matun makyah iku lho. Wayahe kontrol nang ngene puskesmas sampean jak koyo ngono iku mang. Mari kene nang ngene kantor RT, ambil pembagian sembako iku, pembagian beras BLT. Sampeyan ajaki koyo ngono iku mau. Wis wong gak ngerti apa-apa. Kowe mbok kongkon bengok-bengok. Kabulkan Pak Jokowi, kabulkan Pak Jokowi lho. Apane sing dikabulkan iki? Kurang akeh ta. Sumpah lewat 99% sing ndelok videomu iku tertawa wae. Gak ono sing memberikan efek positif plus. Terdiri dari Termasuk Sor Sawu Pak Di, Bagol Kembang. Nah sekarang saya ingin menyampaikan nasihat pada Pak Jokowi. Ya. Jadi Apalagi ini. berkaca secara objektif ya, melihat ke belakang dengan sungguh-sungguh bagaimana tokoh-tokoh yang saya katakan di atas ya, itu memang tokoh kelas berat. Ya. Jadi dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto, Anda Pak Jokowi dalam bahasa Jawa itu istilahnya duduk ampute. Ya. Artinya nggak sebanding sama sekali. Ya. Nah Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang sudah Anda tempuh terlalu banyak yang justru tidak bijak alias kurang matang dalam pertimbangan dan juga kurang realistis dalam kenyataan. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi kritik-kritik yang sudah terlalu banyak, sudah berdesak-desak terhadap rezim yang Anda pimpin sekarang ini. Saya bisa keliru ya Pak Jokowi, tetapi saya berani mengatakan di sini berbagai policy, kebijakan yang Anda ambil selama ini memang banyak membawa mudarat buat masa sekarang dan masa depan bangsa Indonesia. Akan tetapi yang paling gawat menurut saya itu adalah skandal korupsi lumayan besar sampai yang berukuran atau berskala mega, yaitu mega scale corruption telah menyeret anak-anak dan menantu Anda. Itu yang saya baca. Buktikan sendiri. Nah yang terakhir adalah dugaan sebagian wartawan dan pengamat yang jeli yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anak-anak Anda ikut terseret korupsi BTS 4G ya, yang diduga di atas 8 triliun rupiah. Nah, jika nanti terbukti sebelum Anda menyudahi tugas sebagai presiden di bulan Oktober tahun depan, sekali lagi jika terbukti secara telak, saya usul segeralah Anda lemparkan anduk putih secepat mungkin. Ya. Jadilah pemimpin yang menghormati sportivitas, ya. Berkacalah pada konvensi yang berlaku di bidang olahraga, misalnya boxing.
kalau salah satu petarung dalam olahraga boxing sudah mengalami knockdown, misalnya 2 kali, ya, dan pasti akan segera dipukul knockout, maka sang pelatih demi menyelamatkan petinju jagoannya, dia segera melemparkan anduk putih ke tengah ring. Kemudian setelah mengetahui itu, sang wasit atau referee biasanya mengangkat kedua tangannya, ya, dan digerakkan ke kanan dan ke kiri, tanda pertarungan sudah usai. Nah, Nggak andai kata nyambung, keluarga Anda Mbah. akhirnya tidak tersentuh oleh hukum karena Anda sebagai penguasa puncak bisa melakukan hampir apa saja, tetapi pasca Nggak nyambung, Mbah. pemerintah yang baru yang insya Allah terpilih lewat proses pemilihan yang luber jurdil bisa saja menegakkan keadilan buat keluarga Anda. Nah, dan itu memang diperlukan supaya keadilan hukum tegak berdiri tanpa ada diskriminasi, dan supaya seluruh pemimpin dalam skala tingkatan, juga seluruh anak bangsa meyakini, menyadari bahwa kejahatan harus diadili, di samping tetap menunggu pengadilan. Nah, Pak Jokowi tentu kita sebagai kebetulan ya, orang Indonesia yang beretnik Jawa sejak kita SD, atau kalau kita sering nonton wayang kulit ya, itu kita akan dikenalkan dengan rumus cokro manggilingan. Artinya Dan kehidupan Anda manusia adalah itu Sengkuni. bagaikan roda pedati yang terus berputar. Yang di bawah bergulir ke atas, kemudian setelah itu bergulir ke bawah, atas, bawah, dan demikian seterusnya. Tidak ada satupun kekuasaan yang lestari dan langgeng. Tolong ini digarisbawahi, saya ulangi lagi. Tidak ada satupun kekuasaan yang lestari dan langgeng. Setiap kekuasaan sudah ada timetable, jadwal waktu yang diatur oleh Allah yang Maha Esa. Ya Allah dari yang dulu Maha seperti Kuasa. itu. Nah, jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan demi itu. Ya. Mengapa Indonesia Raya itu, Mas Jokowi, adalah milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Ya. Jadi bukan milik kakek dan nenek seseorang, atau sebuah keluarga, atau sebuah organisasi, atau sebuah partai politik, dan lain-lain. Nah, saya harap Pak Jokowi nanti Anda turun panggung sesuai jadwal konstitusional. Tidak usah Ya bengek, iyalah. tidak usah berpikir ngelantur, jadi hormati konstitusi. Titik. Nah, tentu saya membuat video singkat ini bukan tanpa pamrih. Ada yang saya pamrihkan, ada interest saya. Jadi pamrih saya sederhana, Pak Jokowi jangan buat gaduh lagi. Serahkan tokoh lain yang dipilih rakyat Indonesia nanti supaya berkhidmat 100% untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi hentikan cawe-cawe Anda. Jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan Jadi hentikan cawe-cawe Anda. Assalamualaikum Mbah Amin. Wis tambah paling kedabrus iku wis. Sing ngecuprus iku wis. Jelek aku kupingku gatel lho Mbah nanti. Ngerti ra? Gatel ning kuping. Wis gak usah neko-neko wis. Ku janjine wingi iku sing ngangklek Jogja Jakarta iku dilakoni ya. Ben aku ngerti sampean gendelen Mbah. Ya. Jelek nanti sampean ngomong people power opo iki. Bosen ya people power, Lah, nek people fungsine, power. Mbah. Nggak ada Pemerintah fungsinya. apa-apa nggo ongkreh-ongkreh wae. Jare ku arep ngajak-ajak Solo. Yo rakyat Solo iku wani Gagal. bilo kabeh, Mbah. Gak koyo kowe. Ngajak-ajak Solo, gagal. Njaluk dukungan wong-wong. Mbak Amin, nggak ada intinya ya Mbak Amin. Malah nasihatin Pak Jokowi, katanya apa itu? Jangan cawe-cawe, jangan bikin gaduh. Padahal itu sebenarnya yang bikin gaduh itu golongan mereka yang bikin gaduh. Ya, bikin gaduh people power, jasa palsu, apalagi makzulkan Jokowi. Banyak sebenarnya. Justru yang bikin gaduh itu mereka, bikin gaduh. Tapi sayangnya gaduhnya itu nggak berefek apapun. Mereka gaduh nggak berefek, malah dibikin sebuah lelucon, lawakan, dagelan oleh masyarakat. aduh, pakai acara mengancam Pak Jokowi juga, bahwa ketika nanti presidennya bukan Pak Jokowi, maka korupsi yang diduga korupsi itu akan diusut dan akan menjebloskan Pak Jokowi ke penjara dan keluarganya.
Ya tentu Pak Jokowi pasti akan turun nanti, pasti akan turun. Karena Pak Jokowi taat konstitusi, jadi nggak usah takut. Ketahuan kan, Pak Jokowi itu punya pengaruh yang luar biasa. Ngomong aja udah dibilang cawe-cawe. Ya teman-teman, ini ada satu hal yang menarik ya, bahwa ini Mbah Amin Rais ini memang dari dulu ini mengusik kepemimpinan Pak Jokowi ya. Kenapa ya? Kemungkinan ada satu hal yang mungkin juga karena keinginannya itu dia ingin di depan, ingin diakui oleh banyak orang bahwa dia masih memiliki power atau kekuatan, karena teringat masa lalu, masa reformasi gitu ya. Dia tidak menyadari kalau saat ini memang ibaratnya sudah kehilangan taring, kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Walaupun apapun yang dilakukan ini ternyata masyarakat juga nggak gubris gitu ya. Hanya segelintir orang atau beberapa orang yang menanggapi hal seperti itu. Tapi biarlah, memang masanya juga sudah masa tua ya. Seharusnya memang bangsa ini ya biarlah ditangani atau dimajukan oleh orang-orang yang muda-muda, cara berpikirnya yang lebih maju lagi itu ya. Tapi ini ada satu hal yang ya menarik lah. Pasti dalam suatu perjalanan suatu bangsa itu pasti ada yang usil, yang isruh seperti ini. Tapi kita tanggapi positif aja. Yang penting kita tetap aman, tentram, walaupun ada yang berusaha untuk menciptakan kegaduhan seperti ini. Kita harus tetap damai ya, tetap tenang aja, karena bagaimanapun kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Apapun oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan kita ya, kita harus tanggapi dengan positif. Kita harus memperkuat persaudaraan sehingga orang-orang yang berusaha memecah belah ini, menciptakan kegaduhan ini akan berlalu begitu saja ya. Semoga kita tetap bersatu dan kita tetap damai selamanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mau berkomentar. Juga terima kasih untuk Kendil TV. Kita bergabung di satu interaksi yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.